Kau berikan hidupku berarti. Saya mengucapkan selamat sore, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik saudara yang berada di sini maupun yang mengikuti lewat siaran langsung internet, DVD, baik siaran tunda dimanapun saudara berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Kiranya damai dan bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Bersama-sama kita akan bangkit berdiri, kita akan mengawali ibadah ini, kita mohon hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan mujizatnya akan dinyatakan di tengah kita. Kita akan menyanyikan lagu dari Superman nomor 83, Mujizat Masih Ada. Dan nanti pada akhirnya saya persilakan kepada Bapak Gembala untuk menaikkan doa pembukaan bagi kita. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Terus sekali lagi kita berkata, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di mana ada kesempatan kami bisa beribadah melayani Tuhan, bisa memuji, membesarkan nama-Mu, bisa mendengar firman-Mu. Di situ ada kesempatan kami mengalami mujizat dari Tuhan sampai kepada kesempurnaan Tuhan. Mujizat jasmani juga sedang terjadi di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya kami serahkan ibadah pelayan kami dalam tangan kemurahan Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu Tuhan, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja, baik yang ada di sini, di WR4 Surabaya, Suprapto, ABC Medan, urapi semua Tuhan, untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami Tuhan. Urapi juga kesaksian-kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat sungguh-sungguh terjadi, terutama keubahan hidup kami. Terima kasih saudara-saudara yang dalam perjalanan, sertai lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur tinggalkan Tuhan tarik kembali. Jiwa baru Tuhan pertambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lindungi kami
gedung gereja, peralatan kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Saluran internet, listrik, AC semua lindungi dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kembali saya ucapkan selamat sore, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di tempat ini, saya juga mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sambung dengan pujian kita dari suplemen nomor 71, Hatiku Percaya, dan saya undang kita sama-sama bangkit berdiri kembali. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Biar kita kembali, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Silakan duduk kembali. Biarlah kita sebagai kaum muda selalu berseru, berserah kepada Tuhan, mempercayakan segenap kehidupan kita pada Tuhan, dan di situ tangan kuat akan memegang kehidupan kita. Kita akan menyanyikan lagu dari suplemen nomor 94, Tangan Kuat Yang Memegangku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Di atas kembali. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan
dalam lembah kelam. Ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Di atas kembali, saat ku sendiri. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Kur sekali lagi. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Bila menjadi kerinduan buat kehidupan muda kita selalu berjalan sesuai kehendak-Nya, tak dengar-dengaran pada firman, dan kita semakin tekun dan mantap di dalam ibadah pengembalaan kita. Saya berikan kesempatan bagi saudara-saudari yang rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan, tempat di depan dapat dipergunakan dengan bijaksana. Sambil menunggu, kita akan menyanyikan lagu dari suplemen nomor 70, Tuhan Adalah Gembalaku. Saya undang kembali sidang jemaat bangkit berdiri. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Ayat yang kedua. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Dan aku pun akan berdiam dalam Tuhan sepanjang masa. Kor sekali lagi. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan
silakan duduk kembali. Kalau Bapak Gembala yang pimpin pujian minggu lalu langsung ada kesaksian 2 orang ya. Apa harus Bapak Gembala terus yang pimpin pujian? Oke, biarkan di waktu-waktu mendatang bisa dipersiapkan kesaksian sekecil apapun, sebenarnya bukan kecil, tetapi itu bisa berguna bagi yang lemah, kita saling menguatkan satu sama lain. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya dari suplemen nomor 10, Jalan Tuhan. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Ayat yang kedua. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Kita akan menyanyikan ayat yang ketiga dan saya undang vokal grup untuk menampilkan pujian bagi Tuhan. Hari esok tiada ku tahu. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Kur sekali lagi. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya, nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Bila ku merenungkan segala kekuranganku, tak patut ku mengecap kemurahan-Nya. Namun Tuhan telah mati untuk kita, patutlah kita bersyukur dan memuji Dia oleh sebab kasih-Nya. Pujilah Dia, pujilah nama-Nya, janganlah melupakan segala kebaikan-Nya, sebab Dia telah mengampuni kita dan hapuskan
dan hidup berkenan kepadanya. Namun Tuhan janjikan penyertaan-Nya. Marilah kita bersyukur dan memuji Dia oleh sebab kasih-Nya. Pujilah Dia, pujilah nama-Nya. Janganlah melupakan segala kebaikan-Nya, sebab Dia telah mengampuni kita dan hapuskan segala dosa kita. Ku ingin selalu mengenang kebaikan-Nya dan mengagungkan perbuatan-Nya pada kita. Pujilah Dia, pujilah nama-Nya. Janganlah melupakan segala kebaikan-Nya, sebab Dia telah mengampuni kita dan hapuskan segala dosa kita. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau masih muda dalam usia. Jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam setiap tingkah lakumu, dalam kasih-Mu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucian hidupmu. Hai engkau pemuda, tetaplah berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau masih muda dalam usia. Jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam setiap tingkah lakumu, dalam kasih-Mu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucian hidupmu. Hai engkau pemuda, tetaplah berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan. Hai engkau pemuda, tetaplah berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan. Hai engkau pemuda, tetaplah berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya dari suplemen nomor 40. Kasih Allah melingkupiku. Haleluya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya.
Karena kasih-Nya ku tak takut jua. Sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kor sekali lagi. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Tiba saatnya kehidupan kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah firman itu yang mengerjakan kehidupan kita, untuk kita mendapatkan tabiat Allah Tritunggal, mengerjakan buat kehidupan kita, sehingga mujizat-mujizat yang lain akan terjadi buat kehidupan kita. Nyanyian Romawi nomor 6, ku siapkan hatiku Tuhan, dan bersama kita bangkit berdiri. Dan nanti pada akhirnya saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
kita mengatakan firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu penolong hidup kami, firman-Mu penghibur kami, firman-Mu sanggup juga menyucikan kehidupan kami sampai sempurna Tuhan, mengubahkan kami sampai sama mulia dengan Engkau Tuhan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu pada malam ini Tuhan. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada. Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, semua Engkau urapi Tuhan. Untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua. Dan kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, nikah, rumah tangga kami. Oh Tuhan, masa depan kami, pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami, masalah-masalah kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan-Mu. Biarlah tangan kasih setia-Mu, tangan anugerah-Mu yang besar, yang menentukan segala-galanya dalam hidup kami, sampai hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan selalu menggenapi janjinya atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini dimanapun berada. Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan kami dalam satu pengajaran benar. Kembali ke Alkitab supaya kami menjadi satu tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai, sejahtera, kasih karunia, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita kembali pada Injil Lukas pasal yang ke-10. Injil Lukas pasal 10. Beberapa kali kita sudah membaca ayat yang ke Lukas 10, ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Kita baca ulang. Ini judulnya Yesus mengecam beberapa kota. Celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau,
Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Puji Tuhan. Jadi ini judulnya Yesus mengecam beberapa kota. Yaitu Korazim, Betsaida, Kapernaum. Ini kota-kota Israel. Betsaida, Korazim, Betsaida, Kapernaum. Ini kota-kota Israel. Kemudian Tirus dan Sidon itu kota kafir. Itu kota kafir. Nah, Yesus mengadakan mujizat, jelas di sini, ya. Celakalah engkau, Korazim, engkau Betsaida, jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah kamu. Nah, ini Tuhan mengadakan mujizat di sana. Jadi Yesus mengadakan mujizat jasmani bagi bangsa Israel. Di kota Israel bagi bangsa Israel. Supaya bangsa Israel yang keras hati itu, bisa mengalami mujizat secara rohani. Jadi mujizat jasmani, orang sakit disembuhkan, mati dibangkitkan dan lain-lain, itu Tuhan lakukan bagi orang Israel, bagi bangsa, supaya bangsa Israel yang keras hati bisa mengalami mujizat rohani, yaitu pembaharuan, keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus, sampai sempurna seperti Yesus. Itu maksudnya Tuhan. Karena keras hati ditunjukkan mujizat-mujizat secara jasmani supaya mereka juga percaya dan mengalami mujizat rohani. Ya, pembaharuan, keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus, sempurna seperti Yesus. Ya. Nah, terlebih lagi, kalau tadi Tuhan katakan, apabila di Tirus dan Sidon terjadi mujizat yang telah di tengah kamu, sudah lama mereka bertobat, berkabung, berubah. Jadi terlebih lagi kalau Yesus mengadakan mujizat bagi bangsa kafir, Tirus Sidon, bangsa kafir kita semua. Terlebih lagi, jika Yesus mengadakan mujizat jasmani bagi bangsa kafir, kita semua mungkin mendapat pertolongan dalam sekolah, dalam ditolong Tuhan, dalam pekerjaan. Mujizat jasmani bagi bangsa kafir, supaya bangsa kafir yang jahat dan najis, maaf, seperti anjing dan babi, maaf ya, supaya bangsa kafir yang jahat najis seperti anjing babi bisa juga mengalami mujizat rohani, bisa mengalami mujizat rohani, yaitu pembaharuan hidup, keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus, sempurna seperti Yesus. Nah, ini maksudnya Tuhan. Kalau Tuhan mengadakan mujizat jasmani, menolong dan lain, supaya terjadi mujizat rohani juga. Pembaharuan hidup itu maksudnya. Sampai kita sempurna seperti Yesus. Pertanyaannya, bagaimana kita mengalami mujizat rohani atau pembaharuan atau keubahan hidup? Bagaimana kita bisa mengalami mujizat secara rohani? Ini yang tidak bisa ditiru oleh setan, tidak bisa dipalsukan. Pembaharuan hidup, keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Jawabannya tadi judulnya Yesus mengecam beberapa kota lewat kecaman dari Tuhan Yesus. Bagaimana bisa berubah kalau dikecam? Lewat kecaman dari Tuhan Yesus. Kecaman dulu mengecam ya. Sekarang kecaman artinya lewat pemberitaan firman, yang firman Tuhan yang mengandung teguran keras, itu kecaman. Ya, lewat pemberitaan firman Allah yang mengandung teguran yang keras itu. Mengandung teguran yang keras sama dengan pemberitaan firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Nah, ini sekarang. Bagaimana bisa berubah? Dulu dikecam, ayo bertobat kamu. Sudah mengalami pertolongan, bertobat kamu. Nah, sekarang lewat pemberitaan firman Allah yang mengandung teguran yang keras.
sama dengan pemberitaan firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua di dalam setiap ibadah kita. Nah, ini gunanya beribadah. Kalau mau mengalami mujizat, itulah dalam ibadah. Ya, mujizat rohani, kalau pembaruan, kalau dalam ibadah itu memberitakan firman yang mengandung teguran keras. Teguran itu disertai nasihat juga. Teguran keras dan nasihat itu pemberitaan firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua dalam setiap ibadah. Nah, itu baru terjadi mujizat, baru terjadi pembaharuan, keubahan hidup. Ya, semoga kita mengerti. Semoga kita, tapi kenyataannya kita lihat di akhir zaman nih, ngeri. Ngeri, kenyataannya di akhir zaman tidak demikian. 2 Timotius pasal yang ketiga, surat 2 Timotius pasal yang ketiga, 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 mulai. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, ini pada hari terakhir, akhir zaman, zamannya kita sekarang. Ya, akan datang masa yang sukar. Ini nanti diketahui masa yang sukar ini sukar untuk berubah. Sudah ibadah pun tidak berubah. Nah, ini yang ngeri. Tadi saya katakan ini ngeri di akhir zaman. Sudah beribadah pun tidak berubah tetap. Maaf kalau bangsa kafir ya tetap anjing babi. Tetap. Nah, ini pergaulannya anjing babi tetap. Sudah beribadah tapi tidak berubah. Ini masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri. Satu, ya, egois. Kaum muda menjadi egois dan menjadi hamba uang. Nah, ini saja. Soalnya mencari uang, bukan tidak boleh mencari uang di dunia, silakan kerja. Tapi sampai tidak bisa mencari Tuhan lagi. Mencari uang sesuatu di dunia sampai tidak bisa cari Tuhan lagi. Terhalang mencari Tuhan, itu yang tidak boleh. 2, mereka akan membual. Ya, termasuk dusta, membual, menyombongkan diri. 4, mereka akan menjadi pemfitnah. 5, mereka berontak pada orang tua. 6, dan tidak tahu berterima kasih. 7, tidak memperdulikan agama. 8, tidak tahu mengasihi. 9, tidak mau berdamai. 10, suka menjelekkan orang. 11, tidak dapat mengekang diri. 12, garang. 13, tidak suka yang baik. 14, suka mengkhianat. 15, tidak berpikir panjang. 16, berlagak tahu. 17, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Tidak taat. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Tidak menurut sama Tuhan, tidak taat. 18, nah, siapa mereka? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Orang beribadah, melayani imam-imam, hamba Tuhan, gembala mungkin. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Jadi ini kenyataannya. Pada kenyataannya, kenyataan yang ada pada akhir zaman, pada akhir zaman setiap ibadah yang dilakukan justru ayat 5 tadi menolak kuasa ibadah. Ya, ini yang ngeri. Ya, tetapi kenyataan yang ada di akhir zaman bahwa setiap ibadah yang dilakukan justru memungkiri kekuatan ibadah, menolak kekuatan ibadah, kuasa ibadah. Sama dengan menolak firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Tidak mengutamakan firman pengajaran yang benar, tetapi hanya mengutamakan perkara-perkara jasmani. Hanya mengutamakan perkara jasmani. Nah, ini yang kenyataan yang ada di akhir zaman. Ini yang harus kita hati-hati. Ibadah bukan mengutamakan firman, tapi mengutamakan perkara jasmani, menggembar-gemborkan perkara jasmani. Perkara jasmani. Sehingga, nah, terutama kita, bangsa kafir tidak mengalami keubahan hidup. Bangsa kafir tidak mengalami keubahan hidup, pembaharuan hidup. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Tetapi tetap mempertahankan tadi 18. Tetap mempertahankan 18 sifat tabiat daging. Tetapi tetap mempertahankan, tadi dihitung 18 sifat tabiat daging.
Nah, sama dengan maaf, mempertahankan sifat tabiat anjing dan babi. Anjing jahat, babi najis. Nah, ini saudara, sifat tabiat anjing babi. Sehingga 18 itu kalau dijabarkan 666, dicap 666. Sehingga dicap 666. Sama dengan menjadi sama dengan antikris. Menjadi sama dengan antikris untuk dibinasakan selama-lamanya. Jadi ini yang berat. Saudara. Jadi ibadah bukan lagi mengutamakan firman, kecaman Tuhan, tidak ada. Puji-puji biar berbuat dosa, hebat, yang penting ada uangnya, hebat, pandai, hebat, tapi tetap manusia daging. Tetap mempertahankan 18 sifat tabiat. Sehingga di sifat tabiat anjing dan babi, sehingga dicap 666 menjadi sama dengan antikris. Untuk dibinasakan pada saat kedatangan Yesus kedua kali. Saudara, semoga mengerti. Nah, oleh sebab itu dalam setiap ibadah kita harus mengutamakan. Dalam setiap ibadah kita harus mengutamakan pemberitaan firman, pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Ini yang harus diutamakan. Saudara, ini yang harus setiap ibadah harus mengutamakan. Lukas 5 ayat 1, Lukas pasal yang kelima ayat 1 dan ayat 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia. Hendak mendengarkan firman Allah. Hendak mendengarkan firman Allah. 3, firman yang bagaimana? Ada firman penginjilan, ada firman pengajaran. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai loh. Sudah kita terima penginjilan, percaya Yesus, bertobat sudah. Nah, sekarang lebih jauh lagi, perahu harus berlayar lebih jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Nah, jadi mendengar firman, terutama firman pengajaran. Ini, jadi mereka mengerumuni Yesus, hendak mendengarkan firman Allah. Lalu apa yang dilakukan Yesus? Mengajar. Lebih jauh lagi, firman penginjilan sudah kita dengar. Percaya Yesus, bertobat sudah. Lebih jauh lagi sekarang, lebih dalam lagi. Seperti kalau kita sekolah, ya dari SD sudah lulus kelas 6, lebih jauh lagi SMP. Lebih jauh lagi SMU, lebih jauh lagi, pelajarannya lebih tinggi lagi. Begitu juga ibadah pelayanan, ayo lebih jauh. Jangan cuma penginjilan, oh percaya Yesus diberkati, sudah. Bukan tidak penting, tapi sudah, itu bagi jiwa baru. Bagi yang sudah lama, ayo tambah maju, tambah jauh. Itulah firman pengajar. Sehingga semoga kita, jadi ibadah yang benar adalah, mengerumuni Yesus. Bukan untuk melihat orang, melihat siapa, bukan. Ibadah yang benar adalah mengerumuni Yesus, yaitu ibadah yang mengutamakan pemberitaan firman Allah. Terutama firman pengajaran tadi Yesus mengajar. Yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Jadi saya ulangi, jadi ibadah yang benar adalah mengerumuni Yesus, yaitu ibadah yang mengutamakan pemberitaan firman Allah, terutama firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Nah, jika ibadah tidak mengutamakan firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua tadi, menolak kuasa ibadah. Jika ibadah tidak mengutamakan firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua, maka sama dengan mengerumuni manusia. Kalau dulu Keluaran 32, waktu Musa di atas Gunung Sinai, mereka mengerumuni Harun. Nah, mengerumuni manusia, ya, artis dan lain, cuma yang ditonjolkan artis, ya mungkin tim musik dari mana, ini bahkan tim musik dari orang-orang dunia pun masuk di gereja. Inilah sekarang, yang penting tampilkan manusia, artis, tim musik, apa saja. Ya,
Nah ini orang terkenal padahal tidak rohani. Tidak bicara firman, bicara lain. Aku bicara tips-tips apa untuk mencapai apa. Nah ini seperti motivator. Nah inilah sekarang di gereja. Manusia yang ditampil. Ini ya, manusia bukan ke arah rohani lagi yang jasmani. Manusia, perkara dunia, keuangan yang penting dapat uang, kedudukan, jodoh dan lain-lainnya itu yang dilihat. Bukan mengerumuni Yesus, bukan melihat Yesus. Mengerumuni perkara dunia. Ya, bahkan mengerumuni setan. Nah, terjadi penyembahan berhala. Waktu Israel mengerumuni Harun, akhirnya ayo lepas anting-anting. Mereka membuat lembu emas disembah. Ini mengerumuni setan. Penyembahan berhala. Saudara, mengerumuni setan. Itulah penyembahan berhala, lembu emas, keras hati. Akhirnya keras hati yang merasa hebat, saudara. Tapi tidak berubah hidup. Enggak berubah hidup. Merasa hebat, jasmani hebat, tapi tidak berubah rohani. Nah ini dikatakan Tuhan kepada Korazim, Betsaida, saudara, Kapernaum. Kamu banyak mengalami mujizat jasmani. Kamu hebat, tapi kamu tidak berubah, tidak bertobat. Lebih celaka kamu dari bangsa kafir. Nah ini. Lebih celaka dari orang yang tidak kenal Yesus. Memang mereka tidak kenal. Tapi kita yang sudah kenal. Yang sudah mengalami mujizat. Jasmani hebat. Tapi tidak berubah hidupnya. Oh gawat. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ya, semoga kita bisa mengerti. Jadi tujuan ibadah yang benar tadi mengerumuni Yesus. Mereka tadi Lukas 5 ayat 1 mereka mengerumuni Yesus hendak mendengarkan firman Allah. Terutama firman pengajaran. Yesus mengajar. Jadi ini tujuan ibadah yang benar. Jadi tujuan ibadah yang benar ialah bukan kumpul-kumpul. Kumpul keluarga, kumpul ada itu. Boleh aku kumpul keluarga di mana boleh, reuni keluarga boleh. Tapi kalau ibadah bukan untuk kumpul perkenalan dan lain, bukan. Bukan. Hendak mendengar firman Allah. Amin. Amin. Nah itulah. Jangan salah. Menyesal nanti. Ya. Jadi tujuan ibadah yang benar adalah hendak mendengarkan firman Allah. Terutama firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang. Dan bukan cuma mendengar, melakukan, mempraktikkan, taat dengar-dengar. Mendengar dan taat dengar-dengar pada firman pengajaran yang benar, mempraktekkan firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang. Hasilnya kita mengalami mujizat secara rohani, penyucian dan pembaharuan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti anjing babi menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, berkenan kepada. Contohnya, yang pertama. Markus 7, Injil Markus ini bangsa kafir, terutama kita bangsa kafir. Ayo, apapun keadaan kita, kalau masih mau mendengar firman yang keras, mau dengar firman yang keras sungguh-sungguh, mempraktekkan maka sungguh-sungguh kita mengalami mujizat secara rohani. Markus pasal yang ke-7, Injil Markus pasal yang ke-7, Markus pasal yang ke-7 ayatnya yaitu ayat yang ke Markus 7 ayat yang ke saudara bisa baca di rumah ayat 24 mulai ya seluruhnya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau ada orang mengetahui, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan lagi. Nah, malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. Mendengar tentang Yesus. Mendengar firman yang keras. Ayat 27. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Loh, keras ini. Ya. Jadi waktu ibu itu minta tolong
tolonglah aku Tuhan, anakku kerasukan setan. Tidak bisa tidur, menderita. Ya. Oh ibu tidak patut memberi roti ini untuk anak-anak bangsa Israel, anak-anak domba-domba. Dan diberikan kepada anjing, kamu anjing bangsa kafir. Nah itu maksudnya. Keras firman ini. Kalau ibu ini marah, ini tidak nolong. Malah mengecam, mengata-ngatain. Wah, nggak mau aku. Nggak bisa tertolong. Tapi ibu ini jawabannya apa? Ayat yang ke-28. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Loh itu, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja, ya benar aku anjing. Tapi anjing di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Nah inilah, saudara, perempuan Kanaan ini bangsa kafir, mendengar dan dengar-dengaran pada firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Kamu anjing. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Mendengar, dengar. Sehingga terjadi pembaruan. Anjing menjilat muntah menjadi anjing menjilat roti, dombanya Tuhan. Anjing menjilat roti itu dombanya Tuhan. Saudara, apa artinya? Perkataan sia-sia. Nah, tadi anjing menjilat muntah itu sama dengan perkataan sia-sia, dusta, gosip, fitnah. Saudara, itu fitnah dan lain-lain ini. Saudara, ini perkataan sia-sia, ini yang membuat kerasukan setan. Nah, perkataan sia-sia itu saja jadi berubah. Perkataan sia-sia itu dusta, gosip, fitnah dan lain-lain yang membuat kerasukan setan, bangsa kafir kerasukan setan. Hati-hati loh kaum muda, kata-kata hati-hati ya, gosip-gosip dan lain-lain. Apalagi menggosipkan orang tua dan jangan. Nah, itu setan yang masuk, setan yang masuk. Saja setan yang masuk. Jangan menggosipkan orang tua jasmani, orang tua rohani, jangan. Setan yang masuk. Apalagi mereka baik, benar, baik, tidak salah. Oh, hanya karena pengaruh gosip orang, lalu kita, oh iya begini. Bahaya, setan yang masuk. Setan yang masuk, kerasukan setan. Ya. Nah, berubah, diubahkan menjadi kerasukan setan sehingga menderita. Berubah, diubahkan menjadi perkataan yang sesuai firman. Lidah anjing menjilat roti. Ya, perkataan yang sesuai firman Allah. Itu domba-dombanya Tuhan. Perkataan yang sesuai firman Allah. Mulai dengan benar Tuhan. Memang saya anjing. Mulai dengan membenarkan firman Allah. Dan menyalahkan diri sendiri. Mengaku dosa-dosa. Jadi kalau orang sudah membenarkan firman pengajaran benar. Ya, biarpun keras, tajam, benar itu. Aku itu. Nah, maka kita bisa mengaku dosa. Membenarkan firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Sehingga kita bisa mengaku segala kesalahan kita, dosa-dosa. Jika diampuni jangan berbuat dosa. Kemudian lanjut, berubah menjadi perkataan yang benar dan baik. Perkataan benar dan baik. Lanjut, bersaksi. Nah, bersaksi. Ya, bersaksi kalau ditolak, mereka menolak Yesus. Kalau kita dipakai bersaksi, ya, ada orang yang menolak tadi di ayat di Injil Lukas 13 tadi, Injil Lukas 10 tadi, ya, Injil Lukas 10 ayat 16, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, Yesus, ia menolak dia, Bapa di surga yang mengutus aku. Nah, kita diutus. Kalau anjing berubah jadi domba, mulai dari kata-katanya benar, baik, bisa mengaku dosa, bukan menyalahkan orang terus. Mengaku dosa, menyalahkan Tuhan, Tuhan tidak adil, bukan. Menyalahkan diri sendiri. Sudah diampuni, jangan berbuat, sehingga perkataan kita menjadi benar, baik, menjadi bersaksi. Kita bisa bersaksi, itu diutus Tuhan. Kalau ditolak, berarti menolak Tuhan. Nah, kalau kita bersaksi, lalu orang menolak kesaksian kita, urusan dengan Tuhan, menolak Tuhan.
dan ditolak Tuhan. Nah, sekarang dibalik. Kalau kita ditolong tidak bersaksi, nah bagaimana? Kalau kita ditolong sudah bisa bersaksi, wah saya dulu nakal, saya dulu ini mungkin pertolongan keubahan hidup atau pertolongan jasmani, saya mestinya sudah tidak lulus, tidak naik, tapi bisa Tuhan tolong karena saya sudah berubah. Nah, kalau orang menolak kesaksian itu, maka dia ditolak oleh Tuhan. Ditolak oleh Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau bersaksi, ayo, nah, sudah ditolong tidak mau bersaksi, kita yang ditolak Tuhan nanti. Tidak mau ngakui Tuhan. Nah, jangan main-main. Sudah, nah, ini sungguh-sungguh gunakan kesempatan bersaksi, baik di dalam rumah Tuhan, dimanapun berada, di Surabaya, di Medan, di mana saja, pada teman-teman dan lain bersaksi. Sudah, bersaksi. Nah, kalau tidak mau bersaksi sementara sudah diubahkan, ditolong. Ditolak Tuhan kita nanti. Karena kita menolak Tuhan. Wah bukan Tuhan, aku ini. Aku ini bukan Tuhan. Itu kalau tidak mau bersaksi. Sepertinya wah aku yang bisa kok. Ini aku. Nah, ini tidak mau bersaksi, ditolak Tuhan. Sampai menyeru nama Yesus. Tuhan tolonglah aku. Ini domba mengembek. Tuhan tolonglah aku. Dan kehidupan semacam itu disertai Tuhan. Bukan kerasukan setan, tapi Tuhan yang masuk di dalam dia. Kalau perkataan seperti anjing menjilat muntah, setan yang masuk hancur hidup. Jangan main-main, dusta, gosip, hancur, tambah hancur. Setan yang masuk. Tapi kalau perkataan benar baik, mengaku dosa, benar baik bersaksi, menyeru nama Yesus, berdoa, disertai Tuhan, Tuhan yang masuk, disertai Tuhan. Sehingga masalah selesai. Anaknya sembuh, masalah selesai. Masalah yang mustahil selesai. Dan bisa berbaring, bisa tidur, tidak stres lagi, damai sejahtera. Masalah selesai dan menjadi damai sejahtera. Enak dan ringan hidup. Nah ini bangsa kafir. Seperti anjing babi. Kalau perkataannya begitu, perbuatannya juga begitu jelek. Ini diubahkan. Sampai disertai Tuhan. Betul-betul. Bisa berdoa, menyembah Tuhan. Menjadi rumah doa. Disertai Tuhan. Masalah selesai. Masalahnya diselesaikan oleh Tuhan dan damai sejahtera, enak ringan. Jangan stres kaum muda. Ya, banyak yang stres dan tidak usah, serahkan pada Tuhan. Makanya jaga kata-kata. Jangan seperti anjing perbuatan, jangan seperti babi. Jaga. Tuhan menyertai kita, selesai semua, damai sejahtera, enak dan ini perkataan ya, terutama perkataan. Nah, sekarang perempuan yang kedua, perbuatan. Nah, tadi perkataan seperti anjing, perbuatan seperti babi bangsa kafir. Yaitu perempuan sama Samaria. Perempuan Samaria. Di dalam Yohanes pasal 4. Nah ini, dengar firman dulu. Kalau tidak dengar firman tidak bisa berubah. Tetap anjing babi. Sebagai perempuan Samaria. Makanya kaum muda kita bahagia orang tua. Kalau kaum muda bisa kuliah, bisa ini, bisa kerja baik, saya bahagia. Tapi lebih bahagia kalau kaum muda bisa dengar firman. Sebab dari sinilah Tuhan menata hidup kita. Anjing babi menjadi domba-domba, bahkan menjadi mempelai. Nah itu sudah otomatis, yang rohani ditata, yang jasmani ditata. Mengerti saja? Jadi kami bahagia. Saya sebagai gembala, sebagai orang tua, punya anak, bisa sekolah, bisa ini. Oh senang, bisa senang. Tetapi lebih senang lagi kalau bisa mendengar firman. Sebab kalau cuma yang jasmani saja, lalu dia tidak berubah. Celaka Korazim, celaka Betsaida, terlalu banyak mujizat jasmani, terlalu banyak kamu ditolong, tapi kamu tidak bertobat, kamu tidak berubah. Lebih celaka dari bangsa kafir itu, yang tidak mengenal Tuhan. Nah ini, ayo kaum muda, perhatikan. Ayo bahagia bagaimana? Oh sudah kuliah om, bahagia. Saya sudah lulus om. Saya terima kasih sama Tuhan. Tapi lebih bahagia lagi
kalau bisa dengar firman. Makanya dalam ibadah itu satu, kami yang diserang. Hamba Tuhan tidak bisa menyampaikan pengajaran yang enak-enak aja. Yo percaya Yesus, bertobat, malah ada yang bilang biar berbuat dosa selamat, tidak apa-apa. Wah gawat, gawat, gawat. Nah ini benar-benar gawat. Kami yang diserang. Atau kami dipakai bisa menyampaikan firman, kaum muda diserang oleh temannya, oleh siapa? Ya saat firman penting menyangkut saudara, noleh, luput. Nah ini serangan setan. Yang diserang ini, kuliah seringkali diserang, tapi kadang enggak diserang. Lancar om, makanya sombong, lancar, pekerjaan lancar, tapi enggak berubah. Hei Korazim, hei Betsaida, terlalu banyak engkau mengalami pertolonganku jasmani, tapi engkau enggak berubah. Bahaya. Nah, hati-hati ya. Hati-hati, saya senang sekali kalau mendengar firman, saya berusaha sungguh-sungguh. Ayo kaum muda sungguh-sungguh, cuma 45 menit, 1 jam. Sudah. Stop HP, stop, teman stop, sebelah stop, anggap tidak ada orang. Perhatikan firman. Ini nasib hidupmu, nasib hidup. Sudah setelah itu nanti pulang, sudah terserah. Mau diundang di rumahnya sampai jangan besok pagi, nanti tidak kebaktian pagi-pagi. Ya, bisa berapa jam mau ngomong terserah. Tapi 1 jam ini gunakan yang sungguh-sungguh. Ini serangan setan di sini. Serangan setan. Oh, semoga kita. Ya, kaum muda diserang, tidak bisa ibadah, itu diserang juga. Oh, alasan ini diserang itu. Setan tahu ya. Apalagi tidak ibadah alasannya yang jasmani, terus hati-hati. Hati-hati. Biar mau hebatlah dia. Saya ada ini om, hebat ini. Hati-hati. Nanti seperti Kapernaum. Kamu hebat jasmani, tapi rohanimu nol. Hancur kamu diturunkan ke dunia orang mati. Di hadapan orang hebat, tapi di hadapan Tuhan sudah di alam maut. Jangan, bukan berarti tidak boleh. Saya punya hobi juga dulu. Boleh silakan. Tapi jangan sampai terlalu mengganggu kita mendengar firman. Berdoa pada Tuhan. Berdoa pada Tuhan. Betul-betul berdoa. Ya, semoga kita mengerti. Semoga kita mengerti. Ayo, sungguh-sungguh. Ini perempuan. Dan sekarang perempuan Samaria. Jadi bangsa kafir juga. Perempuan ini gambaran gereja. Perempuan itu gambaran gereja. Akhir zaman. Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4. Dia harus dengar. Ya. Firman yang keras juga, yang tajam, harus. Yohanes 4 ayat yang ke-15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikan aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Tadi perkataan membuat tidak bisa tidur. Kerasukan setan tidak bisa tidur. Sekarang perbuatan membuat dia haus terus. Sengsara orang haus. Haus terus. Sampai dehidrasi, sampai mati. Nah ini perbuatan najis, babi. Ya, apa itu? Kata Yesus kepada, pergi, panggillah suamimu itu datang ke sini. Dia bersama laki-laki yang bukan suaminya. Firman datang, panggil suamimu. Gawat ini. Kalau dia bawa ini bukan suami, dirajam batu. Keras ini. Nah terus kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Nah, menerima firman. Mendengar dan taat dengar-dengaran. Saudara, mengaku dia. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu. Sebab engkau tidak punya suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Perbuatan najis, babi. Yaitu kawin cerai dia. Saudara, kawin cerai. Sampai kawin mengawinkan. 5 kali kawin cerai. Sampai kawin mengawinkan. Hati-hati kaum muda, hati-hati. Dalam masa bergaul hati-hati ya. Hati-hati. Mulut hati-hati. Jangan kerasukan setan, tidak bisa tidur nanti. Terlalu banyak gosip, terlalu banyak dusta. Tidak bisa tidur. Khawatir, takut, stres. Tidak tenang hidupnya. Sengsara, menderita. Tidak bisa tidur. Nah ini. Tapi kalau najis haus terus. Jangan pikir
Oh, maaf ya. Nah, ini mungkin ibu ini pikir, wah suami saya ini kurang tinggi nih. Ya, jahat kurang tinggi lagi. Oh sudah, ya, cari yang lebih tinggi. Enggak bisa tuh. Cari yang pendek lagi. Cari yang ini. Wah macam-macam. Enggak pernah puas. Haus. Enggak pernah puas. Haus. Terus mengejar dosa najis. Hati-hati. Dosa najis perbuatan. Termasuk merokok, mabuk, narkoba, percabulan. Nah ini terus mengejar. Enggak pernah puas. Enggak pernah puas. Hidupnya kering, kerontang hidupnya. Menderita. Ya, semoga kita. Semoga kita. Ini perbuatan najis. Tapi diubahkan. Mendengar firman yang tajam, yang keras. Dia mengaku, dia diubahkan dan tinggalkan semua. Kembali pada nikah yang benar. Saja kembali pada kesucian, kepada nikah yang benar. Perbuatan yang benar dan baik. Perempuan Samaria ini mengalami keubahan hidup dari perbuatan babi, najis, menjadi perbuatan benar baik. Perbuatan benar baik. Bahkan dia juga bisa bersaksi, bisa menyembah Tuhan. Perbuatan perkataan. Saja semoga kita bisa mengerti. Ayo pada malam ini. Sehingga dia mengalami kepuasan. Bersaksi itu bukti kita mengalami kepuasan. Menyembah bukti mengalami kepuasan. Tidak kering lagi. Bersaksi dan menyembah. Ayo biar satu kata. Saya bersaksi. Saya itu penting. Menyembah Tuhan. Banyak menyembah ya kaum muda ya. Mengingat pergaulan yang sudah. Waduh luar biasa ini. Ya luar biasa betul-betul. Ya, semua termasuk saya semua kita ini menghadapi zaman Nuh. Lot orang benar tersiksa jiwanya. Tersiksa melihat dosa-dosa. Melihat perbuatan dosa. Jangan ikut-ikut ya. Dalam bergaul dengan teman, dalam berpacaran, yang bertunangan. Jangan, hati-hati. Hati-hati. Yang rohani betul-betul. Hari-hari ini. Jangan mengejar yang tidak puas itu. Yang daging-daging itu tidak puas. Tidak pernah puas. Sekali, maaf ya. Sekali kita buka yang tidak baik. Daging yang najis. Sekali kita buka yang remeh. Buka apa ini, ya mau ini, mau di. Kejar terus sampai jatuh. Sampai jatuh. Tidak mungkin tidak. Sampai jatuh. Nah ini kita harus hati-hati. Harus waspada. Ya, ayo berubah seperti perempuan ini dalam perbuatan benar, suci, perbuatan baik, benar dan baik, suci dan baik. Sampai bisa bersaksi, sampai bisa menyembah Tuhan. Oh luar biasa. Kalau bangsa kafir bisa menerima firman pengajaran yang keras, yang lebih tajam dari pedang bermata dua, bisa berubah dalam perkataan, anjing menjilat muntah menjadi anjing menjilat roti. Berkata benar baik, bersaksi menyembah Tuhan. Perbuatan najis, babi mandi, kembali ke kubangan. Menjadi perbuatan benar dan baik. Perbuatan suci dan baik. Maka ini bagaikan asap dupa harum di hadapan Tuhan yang selalu diingat oleh Tuhan. Hidup kita diingat oleh Tuhan. Kisah Rasul 10. Ayat 1 sampai 4. Ini cerita tentang Kornelius. Ini bangsa kafir. Dia mengalami pembaharuan. Perbuatannya baik, perkataannya baik. Ini bagaikan asap dupa harum di hadapan Tuhan. Dia mengalami keubahan hidup. Mewakili dua perempuan ini. Dijadikan satu di dalam Kornelius. Bangsa kafir. Ya. Oh asap dupa harum di hadapan Tuhan. Selalu diingat oleh Tuhan. Selalu diingat oleh Tuhan. So, ya, mari Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 mulai. Di Kaisaria ada seorang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali, bangsa kafir, Itali, bukan bangsa Israel, bangsa kafir. Ia saleh, suci, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah, perbuatannya suci, baik, memberi banyak sedekah kepada
umat Yahudi dan senantiasa berdoa. Ucapannya, perkataannya bukan lagi anjing, berdoa. Berarti bersaksi, berdoa, berkata benar, baik, bersaksi, berdoa kepada Tuhan. Ini dua. Perbuatan baik, benar, baik, sedekah. Perkataan benar, baik, bersaksi, berdoa. Bagaikan mengulurkan dua tangan kepada Tuhan. Dan selalu diingat. Perhatikan ayat yang keempat. Ia menatap malaikat itu dengan takut. Ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, nah, Tuhan yang datang, bukan setan, bukan kerasukan setan. Tuhan yang datang. Ya, di ayat 3 itu Tuhan datang. Ayat 3, dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepada Kornelius. Ia menatap kepadanya. Kornelius, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, asap dupa harum. Dan Allah mengingat engkau. Hidup kita selalu diingat oleh Tuhan. Amin. Nah, Tuhan tolong selalu diingat, diperhatikan, diperdulikan oleh Tuhan. Tuhan bergumul untuk kita, selalu ingat. Ayo, ya memang bangsa kafir ini anjing babi. Saya juga semua. Perbuatannya najis sampai ke arah percabulan. Sekarang ini kaum muda baca-baca di koran mungkin, waduh, enggak ada usia sekarang. Enggak ada batas usia, dari kecil sampai tua. Perbuatan cabul dan lain-lain. Enggak ada batasan. Enggak ada batasan. Saudara, enggak ada batasan agama. Agama apa saja. Sampai agama Kristen pun narkoba, banyak. Banyak. Dusta, perkataan yang tidak benar. Gosip, waduh. Sampai kami hamba Tuhan. Sampai kami hamba Tuhan. Perkataan-perkataan gosip, dusta. Ya inilah bangsa kami. Tapi mari, kalau kita masih bisa mendengar firman yang keras. Nah ini yang penting. Masih bisa beribadah sungguh-sungguh. Tujuannya sungguh-sungguh. Bukan yang jasmani. Tujuan mendengar firman, dengar-dengar. Masih ada pertolongan Tuhan. Amin. Pembaharuan. Bahkan hidup yang tadinya seperti anjing babi. Yang sudah liar. Tak terurus. Bisa diingat oleh Tuhan. Diperhatikan, diperdulikan oleh Tuhan. Tuhan bergumul, dipergumulkan oleh Tuhan. Ini hidup kita. Oh, saya bahagia mengatakan ini. Secara jasmani apa, secara rohani apa kehidupan kita? Secara jasmani gagal enggak bisa. Ayo dengar firman sungguh-sungguh. Sudah dengar, berubah. Perkataan berubah, perbuatan berubah. Bisa menaikkan asap harum, itu tugas kita. Urusan kita hari-hari ini sebagai bangsa kafir. Bisa menaikkan asap dupa harum. Perbuatan yang benar baik, perkataan benar baik, bersaksi menyembah. Ini menarik hadirat Tuhan untuk datang. Tuhan mengingat kita. Tuhan memperdulikan, memperhatikan. Tuhan mempergumulkan kehidupan kita. Diingat sebagai apa? Banyak. Sebagai apa? Satu saja malam ini. Sebagai bayi. Bayi yang tak berdaya kita. Yesaya Fatsal yang ke-49. Kita diingat seperti bayi yang tak. Ayo sungguh-sungguh perbuatan. Bisa memberi, jangan menipu dan lain-lain. Perbuatan yang benar baik. Perkataan yang benar baik. Ayo hari-hari ini. Tuhan tolong kita semua. Di dalam kitab Nabi Yesaya Fatsal 49. Ayo sudah stop. Kehancuran, kegagalan, kejahatan, kenajisan, stop. Malam ini stop, dimanapun kau muda berada. Saya pun stop semua. Dalam ketajaman pedang firman, stop, benar Tuhan. Aku. Tadi juga perempuan. Ya, bawa suamimu, oh bukan suamiku Tuhan. Berarti benar Tuhan juga. Benar Tuhan. Firmanmu benar, aku yang salah. Ayo sungguh-sungguh. Berubah malam ini. Menaikkan asap
harum di hadapan Tuhan. Itu tugas kita, urusan kita. Selanjutnya urusan Tuhan di hidup kita. Percayalah kamu, nggak usah stres. Oh kamu bagaimana nasib masa depan saya? Orang tua saya kurang mampu. Saya sudah cerita, saya bukan cuma kurang mampu, makan enggak makan. Tapi Tuhan bisa, amin. Tuhan bisa. Kalau kita menaikkan bau harum, kita enggak tergantung orang tua. Bukan berarti enggak hormat ya, enggak tergantung, lain dengan tidak hormat, tetap hormat. Tapi enggak bergantung. Bergantung pada Tuhan. Mari Yesaya pasal yang ke-49 ayat 14, 15. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku. Ini penderitaan Israel waktu itu. Umat Tuhan menderita sekali, aku tersiksa. Wah percuma, Tuhan sudah tinggalkan saya. Ya, mungkin malam ini juga saya hancur, jasmani hancur, gagal Tuhan, percuma. Rohani juga sudah amburadul, ya percuma. Enggak. Kalau saudara-saudara dimanapun berada masih bisa mendengar firman, mau mendengar itu menarik hadirat Tuhan. Ya, tapi Tuhan jawab, Tuhan telah meninggalkan aku, Tuhan telah melupakan aku. 15, Tuhan menjawab, dapatkah seorang ibu melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Jawabnya, sekalipun dia melupakannya. Memang maaf, ibu-ibu sudah bergeser. Bayi banyak dibuang, bayi kandung dijual, dibuang. Tetapi Tuhan bilang, aku tidak akan melupakan engkau. Amin. Ayo malam ini, apapun keadaan, Tuhan tidak melupakan. Tuhan mengingat kita sebagai bayi yang tidak berdaya, hanya menangis kepada Tuhan. Bayi tidak berdaya, hanya menaikkan asap dupa harum. Perbuatan benar baik, perkataan benar baik, sampai berdoa, menyembah Tuhan, hanya menangis kepada Tuhan. Menangis kepada Tuhan. Itu saja. Enggak ada apa-apa. Hanya menangis saja kepada Tuhan. Ayo berubah. Nah, lalu banyak menangis hari-hari ini. Ayo ya. Maka Tuhan, kita menangis, mengulurkan tangan kepada Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, mengulurkan tangan kepada Tuhan tadi, menangis kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan mengulurkan tangan kasih setia yang besar, tangan anugerah yang besar. Dia ingat kita bayi kecil, terlalu kecil, tak berdaya, sudah tidak bisa apa-apa. Tapi dia mengulurkan tangan anugerah yang besar untuk memeluk kita. Tangan anugerah yang besar untuk memeluk kita semua. Ayat yang ke-16, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang matamu. Tuhan memeluk kita dengan tangan anugerah yang besar. Hasilnya tembok-tembok tetap di ruangan mataku. Tuh tangan anugerah Tuhan yang besar, sanggup memelihara dan melindungi kita. Melindungi kita yang tidak berdaya, memelihara melindungi kita yang tidak berdaya. Tidak punya modal, tidak punya ini, tidak berdaya. Di tengah kesulitan dunia. Sampai antikris nanti berkuasa di bumi 3,5 tahun. Sampai hidup kekal. Tuhan yang jamin. Tangan anugerah Tuhan yang besar. Kalau mau ditambah, mampu memberi jaminan pemeliharaan kepada kita. Jaminan pemeliharaan hidup kita. Yang tidak berdaya, yang kecil dan hina. Di tengah kesulitan dunia. Zaman antikris, kemustahilan 3,5 tahun. Sampai hidup kekal selama. Tidak usah takut. Tidak usah takut. Sanggup memberikan masa depan yang berhasil. Tangan anugerah Tuhan yang besar sanggup memberikan masa depan berhasil dan indah kepada kita. Ayo kaum muda, ya sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan. Jangan bergantung pada sesuatu sampai memberatkan orang tua, jangan. Ya, pikir, berdoa. Jangan hanya kemauan kita. Wah, saya harus gini. Orang tua setengah mati. Jangan. Dipikir. Ayo, serahkan pada Tuhan. Serahkan. Gak usah putus asa. Waduh, kok gak bisa gini orang tuaku. Om sudah katakan ya dulu, mohon maaf.
Ada yang keluarga saya sendiri, saya sering kasih pelajaran sama dia. Kasih belajar. Nah, dia sering tanya. Waktu di SMP, saya SMA. Ya, jadi dia tanya ke rumah. Ini gimana matematika, ini gimana. Nah, waktu saya kuliah, dia SMA. Nah, tanya. Lalu akhirnya dia mengenai masa depannya. Dia marah sama orang tuanya. Percuma punya orang tua, gak bisa ini. Aduh, saya panggil. Gak boleh gitu. Jangan terlalu itu kepada orang tua, jangan. Kita memaksa orang tua kita ini, jangan. Sudah serahkan Tuhan, serahkan Tuhan. Tuhan kasih yang terbaik. Kalau kita menjadi beban bagi orang tua, saya kira bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan tadi enak dan ringan semuanya, amin. Enak dan ringan. Kalau orang tua sampai, waduh bagaimana? Ya jangan, ya jangan paksakan. Biarlah masa depan berhasil indah itu ada di dalam tangan anugerah Tuhan yang besar. Ya, Tuhan menolong kita semuanya. Tuhan menolong. Ya, bayi tidak bisa berbuat apa-apa, garuk-garuk aja tidak bisa. Yang gatal aja tidak bisa. Tuhan menyelesaikan. Apa yang tidak bisa kita lakukan lagi, Tuhan melakukan. Tangan anugerah Tuhan yang besar sanggup melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Amin. Itu Tuhan lakukan. Asal bangsa kafir ini berubah. Perkataan jaga, jangan dusta, jangan menipu, jangan sia-sia gosip. Waduh, jangan. Apalagi masih muda. Wah, kerasukan setan hancur, saudara. Jangan mau ditipu, jangan. Ya, bergosip tentang orang tuanya, tentang orang tua rohani, jangan. Apalagi orang tua benar, orang tua rohani benar. Langsung setan masuk, langsung. Jangan. Sungguh-sungguh ya. Tuhan tolong, perbuatan jaga. Kering, kalau kering, kosong, 7 setan masuk. Kalau kering, kosong tadi belum disebut. Rumah yang bersih, tapi kosong, kering, 7 setan masuk. 7 setan. Bahaya betul. Yang baik, apapun keadaan kita berubah oleh pekerjaan firman. Jadi bayi aja. Jadi bayi aja, ulurkan tangan. Tidak bisa apa-apa Tuhan, saya serahkan. Yang penting urusan saya sekarang perkataan yang benar baik. Menyembah Tuhan, bersaksi, perbuatan benar baik. Menjadi berkat bagi sesama. Berkenan pada Tuhan, itu aja, itu asap dupa. Tuhan mengingat, memperhatikan, memperdulikan. Dia ulurkan tangan anugerah Tuhan. Terakhir, tangan anugerah Tuhan yang besar. Sanggup memandikan bayi, membaharui kita. Bayi tidak bisa mandi juga, kotor, maaf. Dia umpama suku bayi itu apa? Susunya tumpah di mulut, wah sudah jadi satu badan. Buang kotoran, kecil, besar, waduh sudah. Ya, sudah tidak bisa dia bersihkan. Nah, mungkin kita kotor malam ini. Saya juga. Apa kekotoran kita di pikiran, di perkataan, di hati pikiran, di perkataan, di perbuatan. Sudah seperti anjing babi. Ayo bisa tangan anugerah Tuhan memandikan kita. Menyucikan, membarui. Menyucikan Bapak. Jujur, yang penting keubahan itu jujur. Ini selalu ditekankan, jujur kita. Benar Tuhan itu jujur. Benar. Panggil suamimu. Duh, ini bukan suamiku Tuhan. Jujur. Apapun resikonya. Jujur. Ini pembaharuan. Jujur malam ini. Rumah doa kalau jujur. Amin. Rumah doa. Dan kalau Tuhan datang. Pembaharuan terakhir. Mujizat terakhir. Sempurna seperti dia. Tidak salah dalam perkataan. Tidak salah dalam perbuatan. Sempurna. Kita layak menyambut. Sekarang asap dupa. Harum. Perbuatan perkataan yang baik. Nanti kita yang terangkat. Kita terangkat di awan permai. Bertemu dengan Yesus selama-lamanya. Ya, saya senang sekali malam ini. Bayi aja. Biar Tuhan yang ingat kita. Kita ingat Tuhan, hanya ingat Tuhan. Tuhan ingat kita. Seperti bayi hanya ingat ibunya, nangis saja. Biar Tuhan ingat kita. Memperhatikan, memperdulikan. Mempergumulkan hidup kita. Masa depan kita, rohani, jasmani kita. Semua Tuhan yang bergumul di atas kayu salib. Sudah selesai dia bergumul. Semua indah, semua baik.
sampai sempurna. Tuhan memberkati. Yuk bangkit berdiri di tempat yang lain. Allah peduli. Allah peduli. Ayo, dia ingat kita, kita ingat dia. Dia memperdulikan, memperhatikan kita semua. Tangan anugerah yang besar menjangkau kita yang kecil seperti bayi-bayi. Ayo, silakan. Allah peduli. Kita bangkit berdiri. Sungguh-sungguh. Tinggal 5 menit, 10 menit lagi. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh serahkan diri. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Jangankan melakukan, ngerti pun tak tahu gitu. Apakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah ingat kita Yesus. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dengan hanya bayi-bayi. Kalau orang tua diberkati jangan sombong. Tidak bergantung itu fana, bisa hilang dalam sekejap. Kalau orang tua mungkin dalam kekurangan, jangan putus asa. Kesempatan semua bergantung pada Tuhan malam ini. Lagi tundukkan kepala. Ayo, apa keadaan kita? Rohani, anjing babi, yaitu bangsa kafir. Tuhan tolong. Ayo, jasmani sudah hancur dan lain-lain. Tuhan tolong. Seperti bayi datang menangis kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ayo, ada waktu 1 menit, 2 menit. Jangan kebiasaan, 1 orang aja boleh. Yang sangat butuh Tuhan. Maju, yang di atas, di bawah, siapapun kita. Siapapun kita, mau menangis kepada Tuhan. Ya, mungkin hari-hari ini pertanyaan, bagaimana nasibku selanjutnya? Ayo, ini jawaban Tuhan. Maju, jangan menutupi jalan. Jangan menutupi jalan, ya. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Sembah Dia. Yang lain boleh duduk, berlutut, terserah. Jangan acuh tak acuh. Sungguh-sungguh malam ini menentukan nasib kita semua di dalam tangan Tuhan. Sembah Dia, haleluya, 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 Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, oh, haleluya, Yesus, haleluya, 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 Yesus, haleluya, yalawasa, yalawaka. Yalawaka, 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 yalawaka. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yalawasa, yalawasa.
Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya Yesus, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Oh, haleluya. Ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami bergumul bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kami bergumul, Engkau ingat kami, Engkau bergumul untuk kami. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi. Tidak ada yang mustahil. Kami bayi-bayi yang kecil tak berdaya. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawasa. Mujizat terjadi malam ini. Mujizat terjadi oleh tangan anugerah yang besar Tuhan. Mujizat terjadi. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mujizat terjadi Tuhan. Peluk kami bayi-bayi yang tak berdaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Ayo serahkan seperti bayi. Bayi hanya berada dalam pelukan tangan Tuhan. Angkat dua tangan ke atas. Sampai hati damai sejahtera kita dipeluk oleh Tuhan. Serahkan semua yang tidak bisa dipikirkan lagi apa, serahkan pada Dia. Yang jahat najis serahkan semua, saya pulang dengan hati damai Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau masih mau memeluk kami bayi-bayi Tuhan. Apapun keadaan kami, oh haleluya. Stop di sini Tuhan, yang jahat najis anjing babi, ubahkan semua Tuhan. Haleluya, haleluya, menjadi berkenan. Asap berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Engkau mengingat kami Tuhan. Engkau bergumul untuk kami semua. Oh haleluya. Semua kami serahkan. Engkau berikan yang terbaik Tuhan. Sampai sempurna. Terima kasih. Kami pulang dengan damai. Turunkan tangan kembali ke tempat masing-masing. Haleluya. Terima kasih Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memang bangsa kafir yang tidak berarti, tidak berdaya, yang hina dina ini Tuhan. Kami mau menerima ketajaman pedang firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi asap berbau harum di hadapan-Mu. Sungguh-sungguh Engkau mengingat kami. Kami hanya mengingat Engkau. Engkau bergumul untuk kami. Sampai selesai, sampai sempurna, sampai indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Gembalakan kaum muda kami semua, baik di sini WN4 Surabaya, Suprapto 2 ABC Medan, juga yang di dalam negeri, luar negeri semua. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa jamahan tangan anugerah yang besar, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami, membimbing kami hidup benar, suci dan sempurna Tuhan. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami bersaksi, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih, setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setia, berkobar dalam ibadah pelayanan kepadamu. Jangan sampai terhalang pergumulan dalam ibadah pelayanan. Jangan terhalang apapun, buka jalan semua. Tuhan tolong kami. Terima kasih. Terima kasih. Demikian juga Tuhan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kaum muda yang sudah bekerja, berkati semua. Buka firman, buka jalan. Engkau tolong Tuhan. Beri kejujuran. Tuhan memberkati. Buka jalan semua. Engkau tahu keadaan kami. Hutang piutang. Membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah. Tolong semua. Engkau berkemurahan. Yang mencari pekerjaan, buka firman, buka jalan.
tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah kuliah, beri hikmat akal budi menghadapi ulangan harian, UTS, UAS, skripsi, tesis, desertasi dan lain-lain. Semua lulus dengan baik, namamu dipermuliakan. Demikian juga Tuhan pergumulan yang sakit Engkau jamah semua. Engkau tolong berikan kaum muda pergaulan yang terbaik. Oh Tuhan, perjodohan yang terbaik, yang satu dalam pengajaran benar, yang ada buah-buah pengajaran yang benar Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Biar kami tidak melihat manusia, tapi siapapun Tuhan, tapi melihat pengajaran-Mu, melihat pribadi-Mu Tuhan. Engkau tolong supaya tidak terkecoh semua. Engkau tolong Tuhan, berikan buah-buah pengajaran benar yang sesuai kehendak-Mu. Beri ketabahan kaum muda. Oh Tuhan, tolong beri masa depan yang berhasil indah. Terima kasih Engkau jawab doa kami, semua Engkau tolong Tuhan. Terima kasih kami pulang dengan damai sejahtera. Kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda dan juga selamatkan mereka. Gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami belum bisa balas apa-apa. Pakailah mereka dalam satu pengajaran yang benar Tuhan. Baru tambahkan jiwa-jiwa Tuhan. Engkau tolong. Terima kasih. Syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian. Kemudian korban malam ini untuk kebaktian Persekutuan Tubuh Kristus di Hotel Kartika Graha. Tanggal 25 sampai 27 Oktober yang akan datang. Tuhan memberkati semuanya. Ya, tetap tadi, mari. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Tak akan pernah, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Kemudian pengumuman besok pagi jam 7 pagi di sini. Kebaktian umum ibadah raya. Gunakan waktu libur datang pada Tuhan dan Tuhan sangat memperhatikan. Tuhan memberkati. Itu termasuk pengorbanan, Tuhan memberkati. Di WR4 Surabaya besok jam 11 siang. Ibadah umum ya, gunakan hari libur. Tuhan memberkati semua, sangat diperhatikan oleh Tuhan. Dan di Medan jam 7:15 malam. Ya, baik. Ya, gunakan hari libur untuk datang pada Tuhan. Tuhan memberkati. Ajak juga teman-teman yang lain untuk bisa datang. Baik di sini, di Surabaya, di Medan, semuanya. Tuhan memberkati semuanya. Baik, puji Tuhan. Ya. Jangan lupa tanggal 25, 26, 27 Oktober di kebaktian persekutuan di Hotel Kartika Graha Malang. Ya. Ya, yang dari Surabaya, dari Medan silakan kalau mau datang, terutama dari Malang juga ya. Ayo, dari luar negeri datang, dari Indonesia datang, nah, jangan yang di Malang ini tidak datang ya. Tuhan memberkati. Yang tidak bisa transportasi datang di gereja aja, ke gereja kan bisa datang, nanti bisa diantar ya. Baik, Tuhan memberkati semuanya. Puji Tuhan. Kalau nanti Om dari hotel malam tidak ada angkutan, diam di podium saya nanti diantar juga ya, maju ke depan nanti diantar juga ya. Tuhan memberkati semua, tidak boleh nginep di sana ya, harus diantar pulang ya. Baik, mohon doa Vanessa yang akan mengikuti
lomba biologi ya di Universitas Jember ya, baik. Kemudian doa ulang tahun pernikahan yang ke-28 dari Ibu Mariani. Mohon bantu doa Yunike yang sakit dari Dr. Rudi Ponorogo. Doa yang berulang tahun tanggal 8 sampai 15 Oktober, Delvane Gracetia Rosevelin hari ini 8 Oktober. Kalau salah maaf ya nyebutnya. Delvane Gracetia Rosevelin hari ini 8 Oktober. Octavianus Yohanes Samuel Gaino Surabaya hari ini 8 Oktober. Okta Triananto Harmawan Putra 9 Oktober. Ibu Dwi Margareta Kristiana, Ibu Yuda Kusuma 9 Oktober. Ibu Lestari Tania On King New Surabaya 9 Oktober. Seresi Dilean Luista 10 Oktober. Yoselina Kris Wijayanti 10 Oktober. Vina Oktavia Winata 10 Oktober. Ibu Damaris Wiwi Hindrawati Surabaya 10 Oktober. Ibu Ratna Surabaya 10 Oktober. Hareta Oktaviani, Ibu Areta Oktaviani Malang 12 Oktober. Willis Untari 13 Oktober. Sela Evila 13 Oktober. Bapak Sanglangi 14 Oktober. Ibu Rugun Deswianti Carolina Pardede, Ibu Anton Medan 15 Oktober. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati semua. Mari kita bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian pada malam ini. Kami berdoa buat Vanessa yang akan lomba biologi, berikan hikmat, akal budi dari surga, pertolongan yang dari Tuhan, biarlah semua untuk kemuliaan, keagungan nama Tuhan semata-mata. Tuhan beri kesehatan, kekuatan. Yunike yang sakit, lain-lain yang tidak disebut, ampuni kami. Kuasa iblis setan penyakit kami usir dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Bilurmu menyembuhkan, mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur, melain Tuhan sampai Tuhan datang. Demikian yang berulang tahun hari ini, besok dan selanjutnya beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terima dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih segala pengorbanan anak-anakmu, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah. Besok pagi di sini, besok siang di WR4, besok malam di Medan. Dengan setia kepadamu. Tidak terhalang apapun, Tuhan tolong. Latihan kur, Tuhan memberkati semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Terima kasih. Yang tidak hadir apapun keadaannya, jamaah semua, lain kesempatan setia kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Cik.
Tes. Kaum muda mohon segera duduk ya. Sudah duduk semua? Mulai minggu besok kita akan mencoba medley ya. Jadi untuk minggu besok nanti Pak Ari yang melatih, lagunya Sejernih Kristal dan Tahta Tuhan di Hatiku. Kemudian tolong Sabtu depan, bukan Sabtu depan, besok minggu Pak Ari, besok minggu? Hah? Gabungan sama latihan betapa besar sementara kali ya? Besok latihan betapa besar kemurahan dulu. Lihat waktunya ya nanti ya. Jadi untuk minggu depan, kaum muda menyiapkan medley lagu Betapa Besar Kemurahan-Mu dengan Bertahan dan Jadilah Kuat. Ya, bertahanlah dan jadilah kuat. Jadi tolong dibawa lagunya. Kemudian medley satu lagi, pujilah namanya dengan pemuda. Ya. Nanti enggak tahu yang mana dipilih, pokoknya kita siapkan dulu, ya, dinyanyikan dulu. Kemudian yang kedua, lagu gabungan, tadi saya bagikan lagi langkah-langkah mujizat. Yang belum dapat bisa minta ya. Saya enggak bosan-bosan ngulang ya, untuk mempersiapkan lagunya itu loh. Jadi satu, kabar mempelai, berita yang nyata, bangsa kafir, gereja Tuhan yang sempurna itu dinyanyikan besok gabungan dengan MAP. Ya, jangan lupa ya, besok gabungan. Kemudian apa? Berseru hati damai, berserah sepenuh. Dia mengetuk pintu hatimu, ya. Sama terakhir tadi langkah-langkah mujizat. Tolong dilengkapi yang enggak punya minta malam ini. Setiap minggu ada latihan gabungan. Setelah itu dilanjutkan dengan latihan kaum muda sebentar. Ya, jelas ya teman-teman. Ini saya serahkan Pak Ari.